Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Rahmadani Niati dari kelas B Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang populasi dan komunitas. Yang pertama, kita masuk pada konsep populasi. Populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa serta mempunyai asal-usul yang sama. Populasi memiliki dua ciri. Yang pertama yaitu ciri biologis. Ciri biologis merupakan ciri yang dipunyai oleh individu-individu pembangun populasi. Kemudian, ciri statistik. Jadi, ciri statistik ini merupakan ciri yang unik sebagai himpunan atau kelompok individu-individu yang berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, ciri-ciri statistik ini dia merupakan ciri-ciri kelompok yang tidak dapat diterapkan pada individu. Selanjutnya, dinamika populasi. Dinamika populasi adalah perubahan ukuran yang terjadi pada suatu habitat pada setiap waktu tertentu. Perubahan-perubahan anggota populasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu perubahan fluktuasi. Jadi, perubahan fluktuasi merupakan perubahan ukuran populasi yang tidak beraturan. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan siklis. Nah, perubahan siklis ini perubahan ukuran populasi yang beraturan dan waktu skalanya itu tetap. Pola penyebaran populasi. Penyebaran populasi adalah pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan, atau manusia ke suatu daerah di mana mereka belum menempatinya. Penyebaran populasi dalam suatu ekosistem dapat terjadi melalui tiga pola. Yang pertama yaitu emigrasi. Jadi emigrasi yaitu pergerakan keluar. Kemudian kedua yaitu imigrasi. Imigrasi ini dia merupakan pergerakan ke dalam. Dan ketiga ini dia migrasi. Nah, migrasi ini dia pergi atau keluar dan kembali masuk secara periodik. Faktor pembatas populasi. Faktor pembatas adalah suatu faktor lingkungan yang membatasi distribusi atau aktivitas suatu populasi. Faktor pembatas populasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada air, suhu, kemudian temperatur. Selanjutnya kita masuk pada konsep komunitas. Komunitas merupakan kumpulan suatu organisme dengan jenis komposisi yang terbatas dan mempunyai sejumlah kehidupan. Komunitas memiliki konsep-konsep ekologi seperti konsep habitat. Pola-pola komunitas. Struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam dan interaksinya dengan lingkungannya dapat disebut dengan pola. Misalnya yang pertama pola stratifikasi, kemudian pola zonasi, pola perioditas, pola jaring-jaring, pola reproduktif, pola sosial, pola koaktif, dan pola stokastik. Kemudian yang terakhir kita masuk pada struktur komunitas. Struktur komunitas adalah sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dan secara bersama-sama menghuni di suatu tempat. Struktur komunitas dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kualitatif. Jadi kualitatif ini dia meliputi seperti komposisi dan bentuk hidup. Kemudian yang kedua kuantitatif seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Yang ketiga yaitu sintesis. Jadi sintesis ini merupakan proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung lambat secara teratur, pasti, terarah, dan dapat diramalkan. Jadi, itulah materi tentang populasi dan komunitas. Semoga ini bisa menambah wawasan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.